Saya ke Mas Guntur dulu ya. Mas Guntur, KPK sangat yakin ya kalau kita tadi mendengar konversinya begitu dalam penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjerat dengan beberapa pasal pula begitu. Nah, dengan penetapan tersangka ini apa yang kemudian akan dilakukan oleh PDIP? Ya, bahwa kasus ini merupakan kasus politik. Ini politisasi. Lihat saja dari prosesnya bagaimana sprindik itu tiba-tiba bocor ke media sebelum ada yang namanya konferensi pers resmi dari KPK. Kemudian yang kedua, sebelum ini ada yang namanya penggeledahan di BI terkait dugaan kasus penyalahgunaan CSR. Dan secara yakin KPK menyampaikan bahwa sudah ada 2 tersangka, tapi kemudian tiba-tiba diralat. Jadi ini menunjukkan bahwa KPK tidak profesional. Siapa yang meremot KPK? Kemudian tiba-tiba muncul ya Sekjen PDI Perjuangan dijadikan sebagai tersangka atas kasus yang sudah hampir 5 tahun yang lalu. Kasus ini sebenarnya sudah selesai proses hukumnya. Yang menjadi terpidana sudah keluar, sudah bebas. Persoalannya adalah yang menjadi buronan Harun Masiku itu kan belum tertangkap hingga sekarang. Dan kami sendiri sudah menyatakan bahwa silakan buruh, silakan tangkap Harun Masiku. Tidak ada yang berusaha untuk menghalang-halangi. Bahkan pimpinan KPK sebelum ini sudah menyatakan bahwa seminggu akan bisa tertangkap, akan terpantau dan sebagainya. Loh, KPK gagal menangkap HM, kok Sekjen PDI Perjuangan yang dijadikan tersangka dengan tadi yang disampaikan bukti-bukti atau penyampaian yang sangat lemah. Semua berdasarkan saksian, bukan berdasarkan bukti material, tapi nantilah soal seperti ini nanti akan disampaikan secara resmi oleh bidang hukum dari partai, kemudian dari sikap resmi partai. Tapi ingin kami sampaikan, Mbak, sebelum Mas Hasto ini dijadikan sebagai tersangka, sudah ada ancaman kepada beliau, bahwa beliau akan dijadikan sebagai tersangka kalau ada pemecatan terhadap Joko Widodo dan keluarganya. Dan ini keterangan resmi dari Mas Hasto. Ini sudah direkam di hadapan notaris sebagai bukti yang kuat. Nantinya akan dikeluarkan secara resmi. Jadi ingin saya sampaikan bahwa kasus ini benar-benar kasus hukum, kasus politik, maaf, politisasi hukum ya. Dan dengan itulah kami di PDI Perjuangan sendiri bahwa yang sekarang menjadi tersangka bukan Hasto Kristianto sebagai pribadi, tapi Hasto Kristianto sebagai Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi ketika melihat kasus seperti ini, maka partai juga akan memberikan bantuan hukum, sikap hukum yang resmi. Dan seperti disampaikan oleh Ibu Ketua Umum tadi, Ibu Megawati Soekarno Putri, itu menandakan bahwa segala kebijakan, segala pernyataan dari Mas Hasto Kristianto di depan publik merupakan pernyataan sebagai Sekjen Partai, bukan sebagai pernyataan pribadi. Apalagi kalau kita ada bantuan hukum dari PDIP. Ya. Baik, tapi begini, Mas Guntur, yang ingin publik ketahui, Mas Hasto itu saat ini ada di mana? Karena ada penjagaan di depan rumahnya, apakah ada di rumah itu atau di mana? Dan apakah memang Mas Hasto sudah menyatakan siap untuk menjalani proses hukum dengan statusnya yang saat ini sudah sebagai tersangka? Kalau kita menyimak selama ini bahwa pernyataan-pernyataan dari Mas Hasto sendiri, beliau sudah siap. Ya, sudah siap bahwa selama ini juga ancaman, upaya pembungkaman karena beliau sangat kritis terhadap pemerintah sebelum ini. Kalau kita lihat kan kasus Harun Masiku itu kan mulai muncul lagi mulai tahun depan ketika ada mau pemilu, ketika PDI Perjuangan berpisah jalan dengan Jokowi. Kemudian kasus Harun Masiku dimunculkan lagi, ya kan, diperiksa lagi, dan Mas Hasto menghormati proses hukumnya, datang ke KPK, meskipun di situ ada semacam dugaan dari penyalahgunaan dari penyidik, yang ini sudah dilaporkan kepada Dewas. Jadi Mas Hasto sendiri juga sudah siap. Apalagi saya sampaikan tadi bahwa sebelum ini sudah ada ancaman-ancaman. 1 bulan sebelum ini di sebuah podcast juga Mas Hasto menyampaikan ada bad news ya, kalau beliau akan dijadikan tersangka. Dan ini adalah kasus politik, Mbak ya. Apalagi kalau kita melihat bagaimana PDI Perjuangan akhir-akhir ini sikapnya kritis terhadap kebijakan pemerintah soal kenaikan PPN 12%. Jadi ini kan menandakan bahwa ada upaya pembungkaman, dan juga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega sendiri pada tanggal 12 Desember ada upaya untuk mengaut-aut, mengacak-ngacak partai Mas Guntur, menjelang Kongres. Singkat saja. Jadi semuanya backgroundnya ada politik. Sebelum saya ke narasumber yang lain ya. Jadi Mas Hasto saat ini di mana? Mas Guntur, singkat saja. Ya Mas Hasto, ya di suatu tempat lah.
di suatu tempat akan muncul jika memang KPK nanti akan periksa dengan kenaikan Jadi statusnya saat ini levelnya sebagai tersangka? Setelah ini, Mbak, jadi setelah ini akan ada pernyataan resmi dari partai, ya, dari partai akan ada konferensi pers resmi soal pernyataan ini. Nanti kita lihatlah, Mbak. Gitu. Oke. Saya ke Mas Praswat. Mas Praswat, tadi dikatakan kalau dari versi PDIP ini adalah politisasi, ini bukan kasus hukum. Nah, kalau melihat kita objektif ya, dengan jarak waktu yang sudah sangat lama, hampir 5 tahun, barulah KPK kemudian menaikkan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Mengapa KPK butuh waktu yang lama menurut Anda? Wajarkah ketika muncul kemudian asumsi bahwa ada lobby-lobby terhadap KPK yang mana saat itu PDIP bagian dari partai penguasa? Jadi gini, Mbak izin, Mbak Vera, saya secara objektif di tanggal 8 Januari 2020, saat itu kami juga kebingungan kenapa kok kemudian kasus ini jadi sebegitu sulit dan rumitnya. Kita mulai dari insiden di PT IKA misalnya pada saat melakukan operasi tangkap tangan, itu tim kami di rekan-rekan penyidik itu juga dihentikan secara paksa. Itu 2020 ya? Atau kemudian itu 2020 tanggal 8 Januari, Mbak. Jadi secara kronologis memang kasus ini secara historisnya memang sudah bermasalah dari sejak awal. Kenapa kemudian tidak terjadi operasi tangkap tangan di tanggal 8 Januari di PT IKA, itu juga adalah satu hal yang menjadi pertanyaan, bahkan tidak hanya publik atau Mbak Vera yang bertanya, kami juga penyidik-penyidiknya juga bertanya mengapa kok kasus ini sebegitu rumitnya. Lalu kemudian keluarnya DPO misalnya, itu memakan waktu 1 tahun. Sementara memang Harun Masiku sudah menghilang dari hari pertama, tanggal 8 Januari, 9 Januari dia hilang dan kita coba cari kemana-mana juga tidak berhasil. Namun DPO-nya, status DPO untuk menerbitkan red notice itu 1 tahun keluarnya, untuk kemudian menyatakan yang bersangkutan adalah buronan tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah, ini juga jadi satu pertanyaan. Jika kemudian kenapa kok sampai hampir 5 tahun ya, artinya kan nanti di Januari bulan depan ini tanggal 8, nggak nyampe 20 hari lagi, itu akan tepat ya 5 tahun. Ini harusnya dijawab sama pimpinan KPK saat itu, Firly Bahuri dan kawan-kawan. Kalau kemudian hari ini kemudian memang Pak Setio dan teman-teman, ini ekspos pertama kalau nggak salah ya Mbak ya, mohon dikoreksi. Saya pantau ekspos pertama adalah kemudian kasus Harun Masiku. Ini menarik sebenarnya, ada apa? Mengapa kemudian pada era pimpinan Islam kemarin itu kasus ini sebegitu